Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai bursa efek. Untuk pembahasan selanjutnya, kita langsung ke slide berikutnya. Pengertian bursa efek menurut pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 bahwa bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan untuk memperdagangkan efek di antara mereka. Struktur pasar modal Indonesia yaitu dari Menteri Keuangan, ya, dia dari Menteri Keuangan, kemudian ke Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal, ya. Di sini, kemudian dia akan turun ke beberapa seperti badan usaha, pengusaha efek lembaga penunjang pasar modal, perusahaan efek Jakarta, perusahaan efek lembaga penunjang pasar modal lainnya. Nah, di situ nanti bursa efek dan bursa efek Jakarta dan perusahaan efek lainnya itu akan saling timbal balik nanti hubungannya. Dan dari badan usaha menuju perusahaan efek lembaga penunjang pasar modal, kemudian menuju ke bursa efek Jakarta di sini. Nah, selain bursa efek Jakarta, terdapat juga bursa efek Surabaya, KPEI, KSEI. Nah, ada juga di sini kita lihat hubungan-hubungan antara pemodal masyarakat terhadap bursa efek lembaga penunjang pasar modal. Nah, ini juga ada hubungan langsung dan tidak langsungnya. Kemudian hubungan timbal balik dengan agen dan subagennya. Kemudian dari subagen atau agennya ada hubungan ke agen penjualan juga. Kemudian dari agen penjualan juga ada hubungan yang timbal balik terkait dengan reksadana. Nah, ini ya, instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang atau jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, waran, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain. Pasar modal ini memiliki peran yang penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi. Yang pertama, sebagai sarana untuk pendanaan usaha atau sebagai sarana untuk bagi perusahaan untuk mendapatkan dana, ya, dana dari pemodal yaitu masyarakat. Ya, di sini masyarakat. Ya, atau kita kenal sebagai investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk mengembangkan usaha atau ekspansi atau penambahan modal kerja lain-lain. Kedua, pasar modal itu menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan, yaitu seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Oke, kita akan lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, kita akan belajar mengenai proses go public, ya. Perusahaan pastinya akan memiliki berbagai alternatif, ya, sumber pendanaan. Ada yang berasal dari dalam perusahaan atau dalam negeri, ada yang dari luar perusahaan atau luar negeri juga. Nah, alternatif dari pendanaan dari dalam perusahaan itu biasanya menggunakan laba yang ditahan oleh perusahaan. Jadi laba-laba perusahaan yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional itu namanya laba ditahan, kan, ya. Dan laba itu nanti bisa membuat penambahan modal perusahaan. Nah, sedangkan pendanaan dari luar dapat berasal dari biasanya yang kita ketahui itu dari hutang, ya, hutang-hutang seperti kreditur. Nah, pembiayaan bentuk lain seperti penerbitan surat hutang maupun pendanaan seperti yang bersifat penyertaan
dalam bentuk saham atau equity. Pendanaan yang melalui mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau yang kita kenal sebagai go public ya. Nah, kita akan belajar mengenai go public ini. Uh, kita harus melakukan beberapa persiapan untuk proses go public seperti persiapan internal dan penyiapan dokumentasi sesuai dengan persyaratan untuk go public atau penawaran umum ya. Nah, salah satunya adalah di sini tahap persiapan. Tahap persiapan di sini macam-macam ya. Salah satunya setelah mendapatkan persetujuan emiten, maka melakukan penunjukan penjamin emisi atau lembaga dan profesi penunjang pasar ya. Salah satunya yaitu penjamin emisi. Apa itu penjamin emisi? Penjamin emisi itu merupakan pihak yang paling banyak keterlibatannya dalam membantu emiten dalam rangka penerbitan saham. Kegiatannya apa ini penjamin emisi? Misalnya menyiapkan berbagai dokumen, membantu menyiapkan prospektus dan memberikan penjamin atas penerbitan. Kemudian akuntan publik ini ya, ada akuntan publik yaitu yang bertugas melakukan audit atau pemeriksaan laporan keuangan calon emiten ya. Kemudian ada penilaian terhadap aktiva tetap. Aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut. Kemudian ada konsultan hukum yang memberikan pendapat dari segi hukumnya dan juga notaris yang akan membantu dalam pembuatan akta-akta perusahaan ya, terutama akta perubahan anggaran dasar atau akta-akta perjanjian. Baiklah, tahap selanjutnya yaitu tahap pengajuan penyertaan pendaftaran. Pada tahapan ini itu dilengkapi dengan dokumen pendukung. Dokumen pendukung calon emiten menyampaikan pendaftaran kepada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, hingga OJK menyertakan sehingga OJK itu menyatakan bahwa pendaftaran menjadi efektif. Nah, ini ya. Pada tahapan ini. Jadi dokumen-dokumennya harus dilengkapi terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian calon emitennya menyampaikan pendaftarannya kepada OJK. Nah, nanti OJK lah yang ini dia akan menyatakan bahwa pendaftarannya menjadi efektif atau tidak. Nah, proses go public selanjutnya yaitu tahap penawaran saham. Tahap ini merupakan tahap utama karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat atau investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjualan yang sudah ditunjuk. Nah, di sini ya, masa penawarannya itu 3 hari kerja. Nah, tidak seluruh keinginan investor itu terpenuhi ya pada tahap penawaran saham ini. Misal ya, saham dilepas ke pasar pada waktu pertama kali sebanyak 100 juta saham. Sementara yang ingin beli itu 150 juta saham. Nah, jika investor tidak mendapatkan saham pada pasar perdana, maka investor pun bisa membeli di pasar sekunder, yaitu setelah saham dicatat oleh bursa efek. Nah, ini dia. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya dia akan dicatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini bisa kita membeli sahamnya di BE. Nah, di BI ini apakah produk dan layanan yang tersedia? Ini ada salah satunya, yaitu saham. Pertama itu saham, ada surat utang, dan masih banyak lagi ya lainnya selain saham dan utang. Salah satunya di sini instrumen pasar keuangan yang paling populer ya saham, di mana siapa aja sekarang mulai bermain saham ya tentunya untuk melipat gandakan
modal yang dimiliki melalui saham. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan sebuah perusahaan. Keuntungan investor itu apa saja? Yaitu pertama, dividen, pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang didapatkan perusahaan. Jadi salah satu poin di mana seseorang mau untuk menjadi investor sebuah corporate atau perusahaan itu yaitu dari pembagian dividennya. Ya, dividennya bagaimana? Berapa persen keuntungan yang akan dibagikan? Nah, ini semakin besar dividennya, maka menjadi sebuah daya tarik untuk seorang investor menanamkan modalnya di sebuah corporate. Kemudian capital gain yaitu selisih antara harga beli dan harga jual. Jadi kalau misal kita melihat saham di mana saham yang kita beli ini akan berpotensi memiliki harga jual yang lebih tinggi. Jadi selisih antara harga jual dan harga beli tentunya sebuah keuntungan bagi seorang investor. Nah, oke, ini yang paling populer ya, yang mungkin anak muda sekarang sudah menggunakan saham untuk untuk menjadi salah satu tempat pelipat gandaan sebuah modal atau aset ya berupa uang. Kemudian surat utang, ada obligasi korporat, surat utang negara, suku korporasi, surat berharga syariah negara, efek beragam aset atau EBA. Oke, selanjutnya ada produk dan layanan BI, yaitu pertama derivatif. Efek turunan dari efek utama bagi yang bersifat penyertaan maupun utang. Jadi, efek derivatif ya, merupakan efek turunan dari efek utama ya, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Jadi efek turunan ini dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya ya. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluangnya ya, peluang di sini maksudnya peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset. Aset lainnya di sini disebut underlying asset. Kalau kita berbicara tentang derivatif ini lebih khususnya itu kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak untuk memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Nah, adapun nilainya di masa yang akan datang dari sebuah objek yang diperdagangkan tersebut itu sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market. Nah, perlu diketahui bahwa derivatif yang ada di Bursa Efek Indonesia itu merupakan derivatif keuangan atau financial derivative, di mana derivatif keuangan ini variabel-variabel yang ada di dalamnya itu merupakan instrumen-instrumen keuangan yang dapat berubah saham, bisa juga obligasi, bisa juga indeks saham, ya, mata uang atau kurensi, atau tingkat suku bunga dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Instrumen derivatif ini sering digunakan oleh para pelaku pasar, pemodal, dan perusahaan efek sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai hedging atas portofolio yang mereka punyai. Nah, kemudian di sini ada reksadana ya. Oke, kita belajar tentang reksadana. Reksadana salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka ya. Sehingga
Reksadana ini dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, ya, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi. Namun, ya, hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Sehingga reksadana dana ini diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di modal Indonesia. Jadi, dengan kata lain ya, reksadana ini merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek ya oleh manajer investasi. Jadi, reksadana ini menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Di mana reksadana itu dari portofolio investasinya dapat dibedakan menjadi beberapa, seperti reksadana pasar uang, kemudian reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Nah, ada lagi yang kita sebut sebagai syariah. Kita tahu ya bahwa Indonesia ini sebagian besar itu muslim semua ya. Nah, merupakan pasar yang sangat besar untuk pengembangan industri keuangan syariah. Investasi syariah di pasar modal yang merupakan bagian dari industri keuangan syariah mempunyai peranan yang cukup penting untuk dapat meningkatkan pangsa pasar industri keuangan syariah di Indonesia. Ya, sehingga bagian dari industri keuangan syariah mempunyai peranan yang cukup penting untuk dapat meningkatkan pangsa pasar industri keuangan di Indonesia ini, ya. Jadi BI itu telah mengembangkan sebuah model perdagangan online yang sesuai dengan syariah untuk diaplikasikan di anggota bursa atau AB pada tahun September 2011. Maka dengan adanya sistem ini, perkembangan investasi syariah di pasar modal Indonesia diharapkan semakin bisa meningkat ya, karena investor akan semakin mudah dan nyaman untuk melakukan perdagangan saham secara syariah. Sekian presentasi section pertama ini, di mana presentasi ini diambil dari buku Manajemen Investasi, Fundamental Teknikal Perilaku Investor dan Return Saham oleh Dr. Musdalifah Aziz dan Profesor Dr. Simin Tarti dan Mariam Nadir SEMSI dalam buku Manajemen Investasi tahun 2011 dipublikasikan oleh The Publish Yogyakarta. Terima kasih.